Sudah ada dugaan kecurangan TSM seperti ini, Mas Ari, keinginan Timnas apakah pemilu minta diulang atau bagaimana? Iya, jadi semangat kami adalah sesuai dengan visi kami, semangat perubahan, memperbaiki negara ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari proses pemilu ini, proses demokratisasi yang dilaksanakan melalui pemilu. Kalau pemilu ini curang, lalu kami diamkan saja semua bentuk-bentuk kecurangannya, kami tidak menunjukkan niat baik kami untuk melaksanakan perubahan itu. Nah, persoalannya ketika kami mengumpulkan fakta-fakta kecurangan, lalu kami menyiapkan laporan ke Bawaslu tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Uceng, lalu sampai nanti ke MK, mengenai hasilnya kami serahkan kepada MK. Karena itu adalah amanat konstitusi. Apakah mau didiskualifikasi, ataukah mau pemilu ulang atau bagaimana, silakan hakim-hakim MK yang memutuskan. Tapi paling tidak kami menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa tim Nas Amin mempunyai semangat itu tidak luntur. Semangat itu kami perjuangkan dan kami sampaikan ke publik. Seperti itu. Oke, kalau dari TKN melihatnya gimana? Kalau TKN merasa juga ada dugaan kecurangan di sini, keinginan juga pemilu ulang atau gimana? Ya, jadi begini, semua sama ya, bahwa pemilu yang berintegritas itu kepentingan kita semua. Kita ingin mengelola negara termasuk di dalam kontestasi ini juga secara benar ya, berintegritas. Tapi juga kita harus ingat bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu itu juga ada aturan permainan ya, ada rule of game. Jadi mari kita proporsional untuk menjadikan rule of game ini sebagai basis dari tindakan kita di dalam menyikapi pemilu. Misalnya, setumpuk atau bertumpuk-tumpuk dugaan pelanggaran itu yang dimiliki oleh paslon, ya mari kita selesaikan melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran, dugaan pelanggaran. Jangan sampai dugaan pelanggaran yang ratusan ribu itu, ya, kemudian seolah-olah itu menjadi angka yang faktual, angka yang benar, dugaannya sebanyak itu, sehingga kemudian publik punya persepsi bahwa terjadi kecurangan yang masif, atau memang sengaja dibuat narasi kecurangan yang TSM. Padahal secara proporsional, secara aturan kita harus fair. Mari kita selesaikan satu persatu dugaan-dugaan itu. Apakah betul dugaan-dugaan itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak? Atau hanya dugaan semata? Atau hanya penciptaan dugaan pelanggaran semata? Nah, kalau kita nggak sampai ke situ dalam pembuktian satu persatu, maka yang ada adalah ya terus-terusan kita memproduksi narasi yang berbasis pada dugaan-dugaan itu. Baik, saat kemudian itu dibuktikan dalam proses berikutnya, Mas Uceng, dan itu permohonan dugaan TSM ini terbukti begitu, apakah kemudian seketika mengubah hasil pemilu? Dalam kasus pilkada kan kita bisa menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah melakukannya dengan variasi-variasi tertentu. Mendiskualifikasi calon sangat mungkin, kalau memang keterlibatannya besar, kemudian mengulang di berbagai tempat juga menjadi sangat mungkin. Kalau kemudian memang ada signifikansi diulang di beberapa tempat. Nah, apakah bisa mengubah hasil? Ini kan sekarang kalau kita berhitung, hasil yang bisa berubah itu bukan hanya sekedar soalan jauhnya jumlah, misalnya ya, kalau dari quick count ya, Amin 25 misalnya, dan kemudian 57 atau 58 ya, di kisaran itu. Bukan sekedar itu, tetapi kita bisa lihat ini bisa mengubah juga manakala bisa dibuktikan suara 02 misalnya itu bisa diturunkan misalnya 8% saja, sehingga kemudian menjadi 49,99%. Itu juga bisa mengubah hasil. Kenapa? Karena dengan sepertian tidak satu putaran, tapi kemudian harus masuk ke putaran kedua. Jadi saya kira kita tidak bisa membayangkan bahwa kebisingan itu atau kemudian kecurangan itu harus dibuktikan betul-betul sampai ratusan ribu dulu kan untuk mengubah hasil. Tidak, karena mengubah hasil ini ada dua, mengubah hasil untuk soal misalnya mengubah peringkat atau mengubah diskualifikasi calon, ataukah yang kedua bisa jadi mengurangi sehingga tidak memenuhi putaran pertama. Itu juga sangat mungkin. Artinya sepanjang kalau memang data-data tadi benar yang disampaikan, saya kira masih terbuka kemungkinan untuk itu. Tapi lagi-lagi tadi saya sudah bilang, harus diingat MK sendiri logikanya seringkali terlalu formalistik. Saya beri giliran ke Mas Ari, kalau begitu dengan gap untuk quick count-nya saja sudah sebesar itu dan hasil perhitungan saat ini di KPU juga gapnya masih terbilang luas, ini yakin kalau gugatannya akan dipenuhi nanti?
Kita Mas tidak Ari. bicara angka-angka, Mas. Kami juga punya penghitungan internal, real count yang kami miliki juga kami masih berjalan. Jadi kita tidak fokus kepada angka-angka. Yang seperti saya katakan tadi, kami fokus kepada pengumpulan bukti-bukti dan fakta-fakta kecurangan. Oke. Sehingga betul-betul kami menunjukkan bahwa bagaimana kita berdemokrasi, bagaimana kita menjaga integritas pemilu ini. Oke. Itu poinnya buat kami. Oke, Mas Juri, melihat ini ada kemungkinan-kemungkinan tertentu? Berbagai kemungkinan bisa terjadi, tetapi kami punya keyakinan bahwa dengan data yang kami miliki, dengan proses yang berjalan terjadi ini, maka sebetulnya tidak ada masalah berarti dalam pengertian apa yang dituduhkan sekian ratus ribu itu pada akhirnya sebetulnya nanti akan terklarifikasi, Oke. yang tidak akan mengubah proses ini, hasil ini. Oke. Terima kasih banyak untuk diskusi kali ini, Mas Ya. Ari, Mas Juri, dan Mas Uceng sudah dibagikan bersama kami di Kompas Petang kali ini. Terima Selamat sore kasih, semuanya. Selamat sore.